Nah, ini kalau saya coret ya fungsi gamma. Nah, ini adalah fungsi gamma. Fungsi gamma berbentuk seperti ini, di mana parameternya di sini adalah alfa. Fungsi gamma, ini fungsi gamma ya. Fungsi gamma itu didefinisikan sebagai ini gamma itu parameternya alfa akan sama dengan integral 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 dikali eksponensial min y dy gitu ya. Di mana alfanya besar dari 0. Nah, fungsi gamma ini kalau kita integralkan secara parsial, ini kan integral parsial ya. Jadinya ini yang pertama ini gitu ya, sama yang kedua eksponensial. Nah, untuk mengintegralkan fungsi gamma yang berbentuk seperti ini, kita gunakan integral secara parsial, di mana kita misalkan sekarang integral parsial kan integral u dv itu akan sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, ini kan integral bentuk dari integral parsial. Ya, ini jangan lupa. Nah, sekarang yang kita misalkan sebagai U di sini adalah yang Y dipangkatkan dengan alfa min 1. Dan sebagai dv-nya di sini adalah eksponensial min Y dy gitu ya. Nah, sehingga kalau kita cari integral parsialnya ini, kita masukkan ke sini. Jadi U-nya apa? Y alfa min 1 dikalikan dengan, kalau dv-nya ini berarti V-nya berarti kita mengintegralkan E pangkat min Y dy gitu kan. Nah, ini kan integral dari eksponensial kan dirinya sendiri, tapi pakai minus gitu ya. Karena ini min 1 ya, min Y, jadinya ini minnya tetap ada, berarti min E min Y. Tuh. Nah, ini berarti dikali V-nya itu adalah minus E min Y gitu ya. Dikurangi integral dari V-nya tadi minus ya. Minus E min Y, DU-nya adalah, berarti ini diturunkan. DU turunannya apa? Alfa min 1 Y ya dikali dengan turunan alfa min 1 dikurangi 1 gitu ya. Jadi alfa min 1 dikalikan dengan Y alfa min 2. Nah, ditaruh di sini ya. Alfa min 1 dikali Y alfa min 2 dy. Nah, ini kan minus sama minus jadi positif ya. Nanti di sini itu akan menjadi uh, uh ya. Eh, nah di sini itu akan menjadi minus E min Y dikali Y alfa min 1 lalu ditambah dengan integral. Ini substitusikan nilai tak hingga sampai 0 kan. Batasnya kan tadi tak hingga sampai 0 sampai tak hingga ya. Nah, ini juga 0 sampai tak hingga menjadi alfa min 1 pangkat minus Y sama Y-nya dipangkatkan dengan alfa minus 2 dy. Nah, ini dicari gitu ya. Nah, ini setelah dicari ternyata ini hasilnya akan sama dengan alfa minus 1 dikali dengan 0 sampai tak hingga eksponensial min Y alfa min 2 dy. Nah, sama seperti ini ya. Kalau kita integralkan nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Lalu untuk alfa untuk alfa sama dengan 1, kalau misalnya nilai alfanya itu sama dengan 1, kita substitusikan ke sini. Alfanya 1 berarti kan gamma 1 ya. Gamma 1 sama dengan 1 kurang 1 0 ya. Uh, ya. Oh, bukan bukan ke sini ya, ke sini. Salah.
ke sini. Kalau misalnya alfanya itu 1, berarti kan integral dari 0 sampai T hingga Y 1 min 1 E min Y dy. Ini akan sama dengan integral 0 sampai T hingga E min Y dy. Nah, integral eksponensial yang dari 0 sampai T hingga itu akan bernilai 1 ya. Nah, kalau untuk alfanya yang besar, alfanya besar dari 1, itu pasti nanti akan menghasilkan rumus gamma alfa. Ininya kan alfa min 1 tetap ya. Ini kan artinya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari atas ini, gamma alfa itu akan sama dengan 0 sampai T hingga Y pangkat alfa min 1 E pangkat minus Y. Kalau sekarang alfanya sekarang menjadi min 2, berarti kan fungsi gammanya ini kita kurangkan dengan 1 gitu ya. Jadi setiap alfanya dikurangkan 1, makanya di sini alfa dikurangi 1, kurangi 1, berarti alfa minus 2 gitu. Paham nggak maksudnya kira-kira? Kan kita punya gamma alfa itu kan sama dengan yang di atas ya, 0 sampai T hingga Y pangkat alfa min 1 eksponensial min Y dy. Nah, kalau kita sekarang punyanya alfa min 1, berarti kan gamma alfa min 1 itu hasilnya akan sama dengan 0 sampai T hingga Y alfanya sekarang minusin 1, berarti kan alfa minus 1 lalu dikurangi 1 E pangkat minus Y dy, berarti kan Y pangkat alfa minus 2. Nah, ini kan alfa minus 2. Nah, ini itu bentuknya akan sama dengan gamma alfa minus 1. Nah, makanya dari sini ya, datang gamma alfa minus 1. Kira-kira seperti itu penyabarannya. Nah, misalkan alfanya itu sama dengan N, di mana N-nya itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 gitu ya. Maka nilai gamma N gitu ya. Gamma N itu akan sama dengan saya salah tulis. Oh ya, ini kan alfanya sama dengan N ya. Ini kita tulis alfa saja dulu ya. Alfa min 1, alfa min 2, sampai nanti gamma 1. Atau kita bisa tuliskan untuk N yang bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, nilai fungsi gammanya akan sama dengan N itu sendiri dikurangi 1 faktorial. Nah, kita lihatnya dari sini. Di sini ya. Misal kita masukkan saja misalnya R alfanya 2 gitu ya. Misalnya R2 berarti kan 2 dikurangi 1 dikali gamma 2 dikurangi 1, 1. Berarti kan gamma 2 itu akan sama dengan gamma 1. Selanjutnya gamma 3 itu akan sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Dikali gamma R min alfa min 1-nya berarti 3 kurang 1, 2. Nah, kita bisa substitusikan R2 sama dengan R1. Berarti 2 R1 gitu kan. Jadi setiap N di sini pasti nanti akhirnya adalah gamma 1. Makanya di sini gamma 1 gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari penjelasan rumus fungsi gamma ini? Misalnya kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Nah, kira-kira seperti itu. Datangnya rumus penurunan fungsi gamma ini. Untuk alfa yang sama dengan N, di mana N-nya itu adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, misalkan di sini terdapat variabel baru, yaitu Y, di mana Y-nya itu akan sama dengan X dibagi beta, dengan betanya itu yang lebih besar dari 0 gitu. Jadi ini ada gitu ya nilai Y-nya. Bukan infinite gitu, karena B-nya besar dari 0. Lalu selanjutnya adalah kita bisa tulis fungsi gamma kita yang tadi. Fungsi gamma kita yang tadi itu kan berbentuk Y ya, dalam variabel Y.
fungsi gamma kita yang sebelumnya itu adalah R alpha, gamma alpha akan sama dengan 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa min 1 dikalikan dengan eksponensial min Y dy. Itu kan. Nah, karena kita sekarang mendefinisikan Y itu sebagai X per B, maka dy-nya apa? dy-nya berarti dy-nya terhadap X, turunan Y terhadap X kan berarti seper beta ya, tinggal seper beta dx, gitu kan. Nah, sekarang kita ganti nilai Y dan dy pada fungsi yang sebelumnya dengan nilai X per B ini. Oke, sekarang gamma alfanya akan menjadi 0 sampai tak hingga Y-nya itu X dibagi dengan beta, dipangkatkan dengan alfa min 1 eksponensial min X per beta, dy-nya diganti dengan seper B dx, gitu ya. Nah, dari sini datangnya. Nah, selanjutnya ini kan hasilnya fungsi gamma ini kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kiri kan di sini 1 ya. Ini dipindahkan ke sebelah kiri berarti kan menjadi yang di bawah. Nah, di bawah ini dimanipulasi ya, dimanipulasi betanya alfa. Nah, ini kan betanya jadi hilang ya. Beta min 1 ditambah beta, berarti kan B min 1 ditambah B min 1 dikali B aja gitu kan akan menjadi habis kan. B min 1 tambah 1 alias B pangkat 01. Jadinya B-nya habis, di sini tinggal B pangkat alfa gitu ya. Nah, ini udah paham kan? Berarti sehingga jika alfanya besar dari 0, betanya besar dari 0, dan gamma alfanya besar dari 0, kita punya fungsi kepadatan peluang dari distribusi gamma itu akan sama dengan 1 per gamma alfa dikali dengan beta alfa X alfa min 1 dikali dengan eksponensial min X per beta, di mana X-nya besar dari 0 dan dan fungsinya akan bernilai 0 untuk nilai X yang lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi fungsi peluang dari distribusi gamma itu kita peroleh dari fungsi gamma. Fungsi gamma sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini fungsi kepadatan peluang dari distribusi gamma. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, kita bisa tulis X karena ini variabelnya X ya, berarti kita bisa tulis peubah acak X itu berdistribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan variansi, ekspektasi, dan lain-lainnya? Nah, kita bisa cari fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma. Nah, fungsi pembangkit momen itu kan rumusnya ekspektasi dari eksponensial T pangkat X. Karena di sini X ya, variabelnya kita gunakan X. Berarti kan ekspektasi itu adalah integral ya. Integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial TX, TX ini dikali dengan fungsi kepadatan peluang gabungan, fungsi kepadatan peluangnya. Ini, yang tadi, fungsi peluang kepadatan distribusi gamma. Nah, lalu ini kita tulis jadinya bentuknya seperti ini ya. Eksponennya kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita pengen membentuk fungsi ini itu akhirnya nanti bisa ada fungsi gamma. Ini kan fungsi gamma ya. Fungsi gamma. Jadi pengennya nanti fungsi pembangkit momennya ini bisa, karena di sini ada fungsi gamma juga gitu ya. Karena di sini ada fungsi gamma juga, kita pengen menghilangkan fungsi gammanya, maka kita manipulasi secara matematika dengan memisalkan Y, kita misalkan lagi dengan Y ya.
Y di sini akan sama dengan X1 min beta T dibagi dengan beta. Nah, ini yang bisa dimanipulasikan di sini di bagian ini ya. Jadi kita manipulasi di sini agar nanti bisa menghilangkan si gamma alfa ini. Jadi biar bisa dicoret gitu. Jadi biar bisa saling menghabiskan, kita misalkan di sini yang memungkinkan untuk dimanipulasi adalah yang pangkat dari eksponensial ini. Nah, kita misalkan di sini Y itu akan sama dengan X dikali 1 minus beta T dibagi beta. Nah, sehingga dy per dx atau turunannya terhadap X itu akan sama dengan 1 min beta T dibagi beta. X-nya hilang kan karena turunan terhadap X ya. Sehingga dx itu kita kali silang ya, kita pindahkan dy-nya ke samping ya, bukan kali silang. Sehingga dy pindah ke sini, jadinya seperti ini. Akan sama dengan dx sama dengan beta, ya ini kali silang ya. Ini kali silang, dx-nya pindah ke sini, dy-nya pindah ke sini. B-nya pindah ke depan, ini pindah ke sini, menjadi beta per 1 minus beta T dikali dy. Gitu ya. Ini dx-nya sekarang. Nah, sekarang kalau sudah diganti Y dan dx itu diganti ke persamaan yang di atas, akan menjadi seperti ini. 0 sampai tak hingga, integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma alfa dikali beta alfa dikali dengan X-nya diganti dengan X-nya itu kita ganti ya dengan gamma Y beta dibagi dengan 1 minus BT. Nah ini ya, ini X ya tadi, ini X tadi, alfa min 1 tetap, eksponensial min Y. Nah ini diganti dengan Y, min Y, karena semua X itu kita ganti dengan Y ya, min Y, beta 1 min BT dy, ini dx-nya ya. Nah seperti itu. Sehingga kita bisa keluarkan yang tidak ada Y-nya, yaitu ini bisa kita keluarkan sama yang ini di sini ya, 3 komponen ini. 1 per gamma alfa itu beta alfa, nah ini kan 1 min BT alfa min 1, ini juga ya, sama ini. Nah, ini yang saya tandai kotak merah ini, itu dikeluarkan. Dikalikan dulu gitu ya, baru dikeluarkan. Ini kan 1 min beta T pangkat alfa min 1. Berarti min 1 sama satunya di sini hilang, tinggal yang pangkat alfa. Berarti 1 min BT pangkat alfa, tinggal yang pangkat alfa kan. Nah, jadinya seperti ini. Tinggallah yang di dalam integral adalah ini B-nya juga diikutkan ya. B ya semuanya ya. Ini B kecuali yang ada Y-nya. Jadi yang Y-nya kita tinggalkan di dalam integral. Jadi sekarang ini B yang alfa min 1 sama B yang di sini kan saling menghilangkan, tinggal B pangkat alfa. B pangkat alfa dicoret sama B yang di sini ya. Jadi B-nya beta yang di atas itu udah habis gitu. Jadi tinggallah yang di luar integral adalah yang tinggal yang ini dikali dengan yang di dalam integral tinggal yang Y pangkat alfa min 1 ya. Y pangkat alfa min 1 dikalikan dengan eksponensial min Y dy. Nah ini kalau kita lihat tadi di awal ini adalah fungsi gamma alfa. Nah sehingga kita bisa ganti ini dengan gamma alfa, sehingga gamma alfa yang di sini kita bisa coret dengan gamma alfa yang menjadi penyebutnya, kita coret. Sehingga diperoleh 1 minus beta dipangkatkan dengan alfa, di mana T-nya itu harus lebih kecil dari 1 beta, gitu ya. Karena biar tidak nol gitu penyebutnya. Oke, kira-kira fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma nilainya adalah seperti ini. Jadi fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma bernilai 1 min beta T semuanya dipangkatkan dengan alfa, di mana nilai T-nya itu akan lebih kecil dari 1 beta. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Silakan bertanya sebelum saya lanjut. Tidak ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah, sebelum kita lanjut, kita coba dulu cari di sini ya. Kita cari di sini fungsi pembangkit momen pertama dan momen keduanya untuk mencari ekspektasi dan variansi. Silakan dicoba dulu masing-masing sendiri, nanti saya tanya fungsi pembangkit momen atau fungsi pembangkit momen pertama dan fungsi pembangkit momen keduanya untuk mencari ekspektasi dan variansinya. Coba kita turunkan dulu ya sebelum kita bahas. Silakan masing-masing mencari dulu untuk M aksen T dan double aksen T. Nah, M aksen T itu saat T-nya sama dengan 0 itu akan menjadi ekspektasi ya atau mu. Nah, M double aksen T itu kalau misalnya kita cari itu akan berhubungan dengan variansi ya nanti ya. Oke, sekarang kita sudah punya tadi fungsi pembangkit momennya, yaitu 1 minus 1 dibagi 1 minus beta T dipangkatkan dengan alfa. Nah, kalau kalau fungsi pembangkit momen pertamanya atau M aksen T-nya bagaimana? Dan M double aksen T-nya bagaimana? Silahkan dicoba dulu masing-masing. Kalau misalnya ada yang sudah bisa coret-coret hasilnya, nanti kasih tahu ke saya hasilnya apa. Yang lain juga ya dicari dulu, biar nggak ngantuk. Saya tunggu 5 menit ya. M aksen T dan M double aksen T, fungsi pembangkit momen pertama dan fungsi pembangkit momen keduanya. Nah, ini seperti apa? Coba latihan dulu sendiri. Untuk yang M aksen T, apa ada yang sudah bisa menemukan jawabannya? Halo, Junior, dia siapa? Muhammad Rizky, Bu. Oh, Muhammad Rizky. Ya, berapa? Kalau Muhammad Rizky dapat berapa? M aksen T-nya. Turunan pertamanya itu alfa dikali beta dalam kurung Dalam kurung 1 min T dikali beta
dipangkat min alfa min 1. Min alfa min 1. Gini ya? Iya, Bu. Oke. Kalau yang lain gimana? Apakah sama atau ada yang berbeda? Sama Bu. Sama ya? Sama Bu. Oke, sama semua ya? Oke, benar ya ini. Jadi bisa kita tulis di sini alfa beta dibagi dengan 1 minus beta T, karena ini B duluan ya, beta duluan ya. Jadi saya tulisnya beta duluan, T pangkat alfa plus 1 gitu ya. Kalau kita tulis secara ke bawah positif gitu ya. Nah, kalau untuk M double aksen T-nya berapa? Apa ada yang sudah bisa mengerjakan? Coba dulu ya. Coba saya panggil deh. Erika ada? Erika Grace Dururu. Erika. Halo. Iya, Bu. Gimana? Kamu M double aksen T-nya udah dapat fungsi pembangkit momen keduanya? Iya, Bu. Oke, dicoba ya. Semuanya mencoba ya. Mutia Azahra ada? Mutia, Iya, Bu. kamu udah dapat belum fungsi pembangkit momen kedua? Belum, Bu. Soalnya tadi saya keluar masuk terus, Bu. Jadi kayak ketinggalan. Oke. Dicoba dulu ya. Baik, Bu. Sudah ada nih fungsi pembangkit momen ya, sudah ada. Nah, tinggal kamu turunkan 2 kali terhadap T. Yang ini ya. Fungsi pembangkit momennya ini sudah ada ya semuanya. Salah. Nah, ini kan fungsi pembangkit momennya. FPM, fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma bernilai 1 minus 1 minus B, 1 per 1 minus beta T pangkatkan alfa. Nah, fungsi pembangkit momen kedua atau turunan kedua dari fungsi pembangkit momennya gitu ya, itu akan sama dengan berapa gitu. Kita turunkan 2 kali terhadap T. Nah, ini coba diturunkan 2 kali terhadap T, itu dapatnya bagaimana? Kalau yang pertama tadi sudah dijawab oleh temannya, oleh Muhammad Rizky. Nah, yang kedua silakan juga coba dicari ya. Semuanya mencoba ya. Jangan ada yang tidur. Oke, semangat semuanya. Yana ada, Yana Jen, Yana Jane, Yana Jane. Izin Jen jawab. ya bacanya. Ada, Bu. Gimana Yana? Udah bisa menentukan turunan kedua dari fungsi pembangkit momennya? Sebentar ya, Bu. Oke. Izin jawab Bu. Ya, ini siapa yang jawab? Fahri Bu. Oh, Fahri. Oke. Ya. Gimana Fahri? Oke, mencoba ya Bu. Ya. Kalau saya Salah. alfa beta kuadrat. Alfa beta kuadrat gini. Iya. Terus Dikalikan dengan alfa ditambah 1. ini terus Dia dikali dengan dikali 1 dengan minus dikali dengan 1 minus beta T. 1 minus beta T Pangkat pangkat min alfa min 2 Bu. alfa min 2. Oke, terima kasih. Siapa Ya. tadi namanya? Fahri Prasetya Bu. Oke, terima kasih ya.
Oke, ada yang lain yang berbeda jawabannya atau sama semua jawabannya dengan Rifki? Sama, Bu. Sama? Yang lain gimana tadi? Mutia Azara gimana? Udah dapat belum? Udah, Bu. Kamu gimana hasilnya? Apakah berbeda atau sama dengan ini? Gimana? Sama atau beda hasilnya? Perhitungan kamu gimana? Halo Mutia, Bella Titania Ersya ada? Bella, Ada, Bu. kamu udah nyari belum fungsi pembangkit momen kedua? Lagi dicari, Bu. Oke, silakan dicari ya. Semuanya mencari ya, jangan sebagian orang saja. Kita harus mencoba gitu ya, mencoba menurunkan sendiri rumusnya gitu. Jadi kalau nggak ingat gitu ya, jadi bisa diturunkan sendiri. Jadi tidak perlu dihafal-hafal gitu ya. Lebih baik diturunkan sendiri gitu ya. Silahkan dicari dulu bagi yang belum tadi. Oke, yang lain ada menemukan yang berbeda dengan yang ditulis di sini, yang ditulis temannya tadi. Fungsi pembangkit momen keduanya itu akan sama dengan alfa beta pangkat 2 dikalikan dengan alfa tambah 1 dikalikan dengan 1 minus beta T dipangkatkan dengan minus alfa minus 2 atau bisa ditulis kalau pangkatnya menjadi positif di sini alfa beta kuadrat dikalikan dengan alfa tambah 1 dibagi dengan 1 minus beta T dipangkat dengan alfa tambah 2. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan lagi menjadi dimasukkan ke dalam maksudnya alfa kuadrat beta kuadrat ditambah dengan alfa beta kuadrat per 1 minus beta T alfa tambah 2. Oke. Yang lain harusnya sama ya, sama jawaban dengan temannya yang tadi. Fungsi pembangkit momen keduanya akan bernilai seperti ini. Nah, bagi yang belum bisa itu wajib bisa ya, karena ini dasar sekali, dasar turunan gitu ya. Jadi harus bisa menurunkan rumusnya. Diturunkannya terhadap T ya. Jadi jangan lupa pangkatnya alfanya ngikut gitu ya. Dan yang di dalamnya itu juga mengikut. Oke, saya harap semuanya mencoba karena ini dasar gitu ya, perhitungan matematika yang dasar. Jadi kedepannya biar tidak menghafal rumus atau paham gitu ya apa yang dicari, apa yang harus diturunkan atau diintegralkan. Jadi itu tools matematikanya harus dipakai gitu ya. Nah, sekarang untuk min itu apa? Jadi saya mau nanya siapa ya? Oke, karena fungsi pembangkit momen pertama dan kedua dari distribusi gamanya sudah tahu, nah saya ingin mencari ekspektasi dan variansinya. Coba yang bernama Ageni Septia Rahma ada? Ageni ada? Ada, Bu. Nah, Ageni kalau menurut Ageni ini ekspektasinya apa? Kalau sudah punya fungsi pembangkit momen pertama, momen kedua, nah ekspektasinya apa? Atau mu-nya itu apa? Eh, Ekspektasi X atau kita bisa tulis mu-nya itu apa? itu Bu, M aksen teh. M aksen T, terus diapakan? M aksen T-nya saja atau ada hal yang lain? M aksen teh aja, Bu. Jadi ini semua dimasukkan gitu. Ini mu-nya. Diganti T sama dengan 0. Nah, ya, diganti T-nya sama dengan 0. Jadinya apa kalau diganti T-nya sama dengan 0?
alfa beta per 1 pangkat alfa tambah 1. P-nya kan 0 kan? Iya. Ya, jadinya itu apa? Alfa beta dibagi dengan 1 pangkat alfa tambah 1. Nah, iya, 1 pangkat alfa tambah 1 kan 1 ya. Berarti nggak usah ditulis ya. Jadinya ekspektasi atau mu-nya itu akan sama dengan perkalian dari parameternya itu sendiri. Gitu. Jadi distribusi gamma itu ekspektasinya adalah perkalian dari parameternya sendiri. Nah, sekarang kalau variansinya, oke, siapa lagi ya? Saya mau tanya ke Putu Afriza Artalin ada. Jangan live-live ya. Putu Afriza Artalin. Ya, Bu. Nah, kalau variansinya gimana Putu? Panggilannya apa? Putu atau Afriza? Afriza, Bu. Oke, Afriza. Kan tadi kita sudah mencari ya momen pertama, momen kedua. Nah, kalau variansinya apa? Ekspektasinya sudah diketahui tadi alfa dikali beta. Nah, kalau variansi rumusnya apa? Bisa bantu saya? Di pelajaran-pelajaran minggu lalu ya. Sudah sering diberikan kan? Tugasnya juga sudah minggu kemarin tentang momen. Gimana Afriza? Variansi rumusnya apa? Kalau diketahui momen pertama, momen kedua? Halo, Ya, Afriza. Bu. Ya, gimana? Sebentar, Bu. Oke. Yang lain juga mencari ya. Nanti ingat-ingat lagi pelajaran minggu-minggu yang lalu. Rumusnya X kuadrat M. X kuadrat Pasien. M. Rumus secara umumnya apa kalau variansi? Kan kita sudah punya momen nih, momen pertama, momen kedua udah punya. Nah, untuk mencari variansi itu bagaimana? Kalau diketahui momen pertama dan momen keduanya saja gitu. Mencari variansi, keterkaitan antara variansi dan momen. Rumusnya momen 2 dikurang momen 1. Iya, bukan, Bu? Itu aja rumusnya, apa rasanya ada yang kurang? Momen kedua dikurangi momen ke satu, benar, tapi ada yang masih kurang gitu. Masih kurang. Momen 2 dikurang momen 1 kuadrat. Momen keduanya diapakan? Kan momen keduanya udah dapat nih. Ini alfa kuadrat, beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dibagi dengan 1 minus beta T dipangkatkan dengan alfa tambah 2. Ini kan momen kedua ya. Iya, Bu. Nah, momen keduanya ini langsung saya tulis begini atau ada sesuatu dulu yang harus dikerjakan? Sama kayak ekspektasi tadi apa? Momen pertamanya di mana T-nya itu diganti dengan 0. Jadi kalau momen keduanya juga sama. Momen keduanya sudah dapat gitu ya, sudah diperoleh. Jadi kalau untuk mencari variansinya, momen kedua saat T-nya itu sama dengan 0. Jadi kita ganti dulu T-nya sama dengan 0 di sini ya. Ini T-nya sama dengan 0 diganti. Nah, kalau T-nya sama dengan 0 berarti kan yang di bawah jadi 1 kan.
tinggal satu, jadi nggak perlu ditulis. Jadinya di sini momen kedua saat T-nya itu sama dengan 0 dikurangi dengan momen pertama saat T-nya itu sama dengan 0, ini kan ekspektasi ya, dikuadratkan gitu. Nah ini apa? Alfa kuadrat, beta kuadrat ditambah dengan alfa beta kuadrat per 1. Satunya nggak saya tulis, dikurang dengan ini alfa kuadrat, beta kuadrat. Jadi ini habis ya, habis, tinggallah variansinya menjadi alfa beta kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu variansinya. Kalau misalnya variabel PU bacak X ya X gitu ya. Kalau PU bacaknya Y berarti di sini var Y gitu ya. Sesuaikan dengan PU bacaknya. Oke, Afriza paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham ya? Oke. Nanti kalau ditanya lagi bisa jawab ya. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, turunan pertamanya itu tadi yang ini, turunan kedua dari momen fungsi pembangkit momennya itu adalah yang ini tadi ya, sama. Sehingga diperoleh mu-nya atau rata-ratanya itu adalah turunan pertama dari fungsi pembangkit momen saat T-nya sama dengan 0. Itu akan sama dengan alfa dikali beta. Alfa beta ini tadi adalah parameter dari peubah acak distribusi gamma. Kan gamma tadi parameternya alfa, beta ya. Jadi kalau diketahui alfa, beta, mencari ekspektasi langsung dikalikan gitu ya. Nah, kalau untuk variansinya atau sigma kuadratnya itu akan sama dengan turunan kedua dari fungsi pembangkit momen saat T-nya itu sama dengan 0. Dikurang dengan fungsi pembangkit momen yang pertama ya. Ini kan fungsi pembangkit momen yang pertama tadi saat T-nya sama dengan 0 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah alfa beta dikuadratkan. Kira seperti itu untuk fungsi gamma. Nah, kalau kita gambar ya, ilustrasikan distribusi gamma ini, yang pertama itu gambarnya terhadap betanya tetap, yang kedua ini adalah terhadap alfanya itu tetap. Nah, jika betanya itu tetap dan alfanya itu berbeda-beda ya dari 0,5, 0,25 dan 1. Nah, ini mungkin belajar di pelajaran asuransi umum ya. Yang heavy tail kayak gitu, long tail itu di sini. Nah, kalau betanya, kalau alfanya yang tetap, ini betanya berbeda-beda gitu ya. Ada beta nilainya 2, 3, 4. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, dari gambarnya ini kita bisa melihat sebaran datanya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya betanya 2 itu berarti datanya banyaknya di sekitar sini. Kalau betanya 3 datanya kebanyakan di sini. Kalau betanya 4 itu kebanyakan di sini. Nah, berarti beta ini adalah parameter sebarannya. Sebaran data-data kita seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kegunaan distribusi gamma ini biasanya juga banyak digunakan untuk apa ya? Untuk waktu kedatangan, gitu. Waktu kedatangan, teori antrian dan lain-lain gitu. Banyak gunanya di kehidupan sehari-hari. Silakan dibaca lebih lanjut di literatur atau buku-buku yang lain ya. Kegunaan dari distribusi gamma di kehidupan sehari-hari seperti apa. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu distribusi gamma dan keterkaitannya dengan distribusi yang lain. Nah, kita perhatikan di sini fungsi peluang distribusi gamma tadi fx itu akan sama dengan ini fungsi peluang gamma ya. Fungsi peluang distribusi gamma itu akan sama dengan fx 1 per gamma alfa. Ini tadi gamma alfa itu tadi dari fungsi gamma. Ingat lagi ya, beta alfa dikali dengan x pangkat alfa min 1 dikali dengan eksponensial minus x per beta, di mana x-nya besar dari 0, dan nilai fungsi peluangnya 0 untuk x yang bernilai lainnya. Nah, saat nilai alfanya itu sama dengan 1, maka distribusi gamma ini menjadi distribusi eksponensial. Nah, dari sini datangnya eksponensial. Eksponensial kaitannya dengan gamma kalau alfanya itu sama dengan 1.
Nah, kita masukkan ke sini saat gamanya 1. Yang ada alfanya, yang ada nilai alfanya kita ganti dengan 1. Berarti fungsi peluang gamanya tadi menjadi 1 per gamma 1 beta alfanya 1, X-nya pangkat 0, eksponensial min X per beta. Nah, gamma 1 tadi hasilnya 1 ya di awal, jadinya nilainya menjadi 1 per beta eksponensial min X per beta, di mana X-nya besar dari 0 dan akan bernilai, fungsi peluangnya akan bernilai 0 untuk X lainnya. Ini untuk eksponensial ya. Saat alfa bernilai 1. Ini ya. Nah, fungsi pembangkit momennya itu kita lihat tadi dari fungsi pembangkit momen dari gamma. Fungsi pembangkit momen dari gamma tadi apa? M T dari gamma ya. Tadi 1 per 1 minus beta T ya. Pangkat alfa. Nah, karena alfanya 1 untuk eksponensial, berarti sekarang tinggal ini. 1 minus beta. Alfanya udah 1 ya. Karena dia fungsi distribusi eksponensial. Alfanya 1. Nah, kalau untuk rataan atau minnya tadi, untuk distribusi gamma, alfa kali beta kan tadi. Nah, karena alfanya 1 dikalikan dengan beta, berarti mu atau rataannya untuk eksponensial akan menjadi beta itu sendiri. Kalau variansinya tadi itu adalah alfa kali beta kuadrat, karena alfanya 1, berarti sekarang variansinya tinggal beta kuadrat. Nah, kita bisa menuliskan fungsi eksponensial itu dengan misalnya X itu peubah acak berdistribusi eksponensial dengan parameternya di sini beta. Ada lagi kalau di buku misalnya theta, berarti ini theta, berarti eksponensial theta. Nah, tergantung apa yang digunakan gitu ya. Variabel yang digunakan. Misalnya bentuknya ya kalau misalnya di sini theta, di sini juga harusnya theta, di sininya juga theta, di sininya theta, di sininya jadi theta. Tergantung apa yang bukunya gunakan gitu ya. Nah, perhatikan fungsi peluang distribusi gamma. Nah, ini kan fungsi peluang gamma yang tadi ya. Kalau misalnya sekarang kaitannya dengan yang lain. Kalau sekarang kita ganti nilai alfanya itu menjadi R per 2, dengan R itu bilangan bulat positif, dan betanya kita ganti menjadi 2. Nah, gamma, alfanya kita ganti menjadi R per 2, nah betanya kita ganti menjadi 2. Nah, ini bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini artinya fungsi gamma kita menjadi fungsi chi-square. Chi-square dengan R-nya sebagai derajat kebebasannya. Nah, kita bisa mempunyai fungsi pembangkit momennya akan menjadi seperti ini. Tinggal diganti ya, betanya menjadi 2, alfanya menjadi alfa R minus R per 2. Kalau mu-nya itu tadi alfa kali beta, alfanya diganti R per 2, betanya diganti 2 menjadi R atau derajat kebebasannya itu sendiri. Variansinya juga sama, tinggal diganti alfa dan betanya menjadi seperti ini, 2R. Oke, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, berdasarkan teorema ini menyatakan bahwa kalau misalnya ada kumpulan peubah acak ya, X1 sampai Xn, itu saling bebas. Peubah acaknya saling bebas, berarti saling bebas ya, tidak ada keterkaitan antar masing-masing peubah acaknya. Untuk I-nya 1 sampai N, di mana masing-masing peubah acaknya itu berdistribusi gamma dengan parameter alfa I dan beta. Nah, kita misalkan ini berdasarkan teoremanya ada misalkan peubah acak yang baru Y, di mana Y itu adalah sum atau penjumlahan dari peubah acak X yang tadi dari 1 sampai N tadi, maka Y itu peubah acak yang baru ini kita bisa simpulkan dia berdistribusi gamma juga dengan parameter alfanya seperti ini dan betanya seperti ini. Nah, ini bisa kita cari ya, kita buktikan ini, kita dimulai dengan di sini. Karena dia saling bebas, berarti kan ekspektasinya adalah perkalian antar masing-masingnya. Kan M, Y, T,
T itu yang kayak kemarin ya, ekspektasi dari ETY. Nah, ekspektasi dari ETY, ekspektasi dari ETY-nya apa? Y-nya akan sama dengan sigma XI gitu ya. I1 sampai N. Nah, ini itu kan akan sama dengan ekspektasi dari eksponensial T, berarti kan X1 tambah T X2 tambah titik-titik sampai T XN. Ini kan. Nah, kalau tambah seperti eksponensial tambah seperti ini kan artinya perkalian ya. Sifat eksponensial, eksponen Tx1 dikali dengan eksponen Tx2 dikali dengan eksponen Txn, gini kan. Nah, karena saling bebas ekspektasinya perkalian kan. Misalnya ekspektasi X, Y itu karena saling bebas, X dan Y saling bebas, artinya ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Nah, sama dengan ini. Karena X1, X2, Xn itu saling bebas, berarti ekspektasinya bisa kita pisah juga. Ekspektasi Tx1 dikali dengan ekspektasi Tx2 dikali dengan ekspektasi Txn gitu. Nah, kalau yang ini itu tadi karena dia peubah acak yang saling bebas berdistribusi gamma I, fungsi pembangkit momennya kan udah tahu ya. 1 minus BT pangkat minus alfa 1 karena X1 kan. Selanjutnya ini 1 minus beta T pangkat minus alfa 2 karena berdasarkan dari peubah acak X2 dan seterusnya. Jadi kan yang dijumlahkan nanti yang ini kan pangkatnya ini, makanya menjadi 1 minus BT dipangkatkan dengan sigma, makanya ada minus alfa I, di mana I-nya 1 sampai N. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu penjabarannya. Sehingga Y-nya itu pasti juga akan berdistribusi gamma dengan parameternya itu gamma alfanya itu adalah sigma dari semua alfa dan betanya tetap seperti ini. Nah, apakah ada pertanyaan? Oke. Tidak ada? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu ya kaitannya dengan distribusi gamma dengan keterkaitannya dengan fungsi distribusi yang lain, yaitu distribusi di eksponensial saat alfanya 1 dan chi-square saat alfanya R per 2 dan betanya itu sama dengan 2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sekarang saatnya lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah distribusi normal dan keterkaitannya. Nah, mungkin sebelumnya sudah belajar ya di ADS, distribusi discrete dan kontinu ini. Sekarang kita review dan kaitannya terhadap momen sekarang ya, di teori peluang aktuaria. Nah, distribusi normal standar itu kan kalau misalnya kita punya fungsi peubah acaknya Z,